Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Sudah ada kontak AC Milan siap boyong bek muda milik Chelsea. AC Milan dilaporkan siap memboyong bek muda milik Chelsea, Fikayo Tomori, setelah melakukan kontak dengan klub bersangkutan. Pada bursa transfer musim dingin 2021, AC Milan perlahan mulai melakukan pergerakan pembenahan di beberapa sektor seperti lini belakang dan lini depan menjadi fokus dari AC Milan guna menghadapi ketatnya persaingan di Liga Italia. Terlebih saat ini Rossoneri berada di puncak klasemen sementara Liga Italia dan dijagokan merenggut Scudetto. Karenanya, penandatanganan sejumlah pemain baru yang sesuai kebutuhan Stefano Pioli menjadi hal yang penting. Dilansir bolasport.com dari Count Offset, AC Milan bersiap untuk memboyong bek muda milik Chelsea, Fikayo Tomori. Pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano mengklaim jika pihak Milan telah mengontak Chelsea guna mendapatkan jasa Fikayo Tomori. Peluang Rossoneri mendapatkan Tomori pada bursa transfer Januari 2021 terbilang terbuka lebar. Pasalnya bek berusia 23 tahun tersebut kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama arahan Frank Lampard pada musim ini. Dibandingkan musim lalu, sejumlah penampilan Tomori menyorot drastis di mana dirinya mencatatkan 15 penampilan di Liga Inggris. Musim ini bek asli Akademi The Blues itu baru mencatatkan 1 kali penampilan di Liga Domestik. Tomori harus terbuang dan hanya menjadi pelapis kelima di bawah Kurt Zouma, Thiago Silva, Antonio Rudiger, dan Andreas Christensen. AC Milan resmi lepas Leo Duarte ke Istanbul Başakşehir. Raksasa Serie A AC Milan mengumumkan bahwa mereka telah resmi melepas bek Leo Duarte ke klub Super Liga Turki Istanbul Başakşehir. Lewat laman resmi mereka, Milan menyebut bahwa Duarte dilepas dengan status pinjaman hingga Juni 2022 disertai opsi pembelian permanen. AC Milan dan Istanbul Başakşehir telah mencapai kesepakatan atas peminjaman Leonardo Campos Duarte da Silva. Tulis Milan. Pemain tersebut akan bergabung dengan Istanbul hingga 30 Juni 2022 untuk sementara waktu dengan opsi bagi tim Turki untuk mendaftarkan pemain tersebut secara permanen. Milan merekrut Duarte dari klub Brasil Flamengo pada Agustus 2019 yang lalu dengan biaya transfer mencapai 10 juta euro. Duarte mendapat kontrak selama 5 musim. Sayang karir Duarte bersama Milan tak berkembang. Bek 24 tahun itu tercatat hanya sempat tampil dalam 9 laga di turnamen resmi. Di Serie A musim ini sendiri, Duarte hanya sekali mendapat kesempatan dari pelatih Stefano Pioli untuk mengawal lini pertahanan AC Milan. Sejumlah pemain dikaitkan dengan Milan pada jendela transfer Januari ini, mulai dari Mohamed Simakan, Mattia Zaccagni, hingga Kone. Simakan yang merupakan bek Strasbourg bisa jadi merupakan pemain yang paling berpeluang merapat ke AC Milan sebagai pengganti Duarte. Milan tampil luar biasa pada musim ini dan hingga kini masih bertengger kokoh di puncak klasemen Serie A. Rossoneri pun menjadi kandidat kuat peraih Scudetto Milan musim ini. AC Milan sepakati kontrak dengan Donnarumma, atau dua klausul yang sangat menarik. AC Milan dilaporkan menyepakati kontrak baru dengan Gianluigi Donnarumma setelah pembicaraan yang berjalan cukup lama kedua belah pihak untuk kontrak berdurasi 3 tahun. Donnarumma telah menjadi pemain kunci Milan sejak promosi ke tim utama pada 2015 yang lalu. Pada usia 21 tahun, Donnarumma kini telah dipercaya sebagai salah satu kapten Milan. Peran Donnarumma di bawah Mistar memang tidak tergantikan. Dia pernah memainkan di bawah 30 laga per musim pada musim 2020-2021 ini. Donnarumma hanya sekali absen karena cedera. Kontrak Donnarumma juga akan Calhanoglu menjadi isu penting di skuad AC Milan.
Ketua tim punya peran yang vital. Namun Milan mengambil langkah hati-hati dalam memberikan kenaikan gaji bagi keduanya. Seperti dikutip dari Calcio Mercato, kini pihak Milan dan Donnarumma sudah hampir sepakat. Ada beberapa klausul yang sudah disepakati. Salah satunya adalah besaran gaji yang bisa didapat. Sang kiper akan mendapatkan 7 juta euro per musim dengan kontrak berdurasi 3 musim. Donnarumma akan menjadi pemain dengan gaji paling tinggi di skuad Milan. Selain itu, Milan juga bakal terus melakukan kerjasama dengan Antonio. Dia adalah kakak Donnarumma. Kiper berusia 30 tahun itu akan mendapatkan gaji 850.000 per musim dengan kontrak 3 tahun. Milan sebenarnya tidak risau dengan besaran gaji yang diminta pihak Donnarumma. Ada klausul lain yang membuat Paolo Maldini harus berulang kali melakukan negosiasi dengan pihak Donnarumma soal kontrak baru. Donnarumma ingin klausul pelepasan di kontraknya. Jika Milan gagal lolos ke Liga Champions, maka Donnarumma bisa pindah dengan harga 30 atau 40 juta euro. Awalnya Milan menolak klausul itu, tetapi kini disebut mulai menerimanya. Hindari kerugian, AC Milan bakal jual bek kanannya. Genoa dan Parma dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk mendatangkan Andrea Conti dari AC Milan dengan status pinjaman, tetapi Fiorentina juga tertarik. Mantan pemain Atalanta itu memiliki 4 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini berjalan, dan menurut Calcio Mercato, baik Genoa maupun Parma telah mengajukan tawaran pinjaman untuk mengontraknya hingga akhir musim ini. Fiorentina juga dilaporkan bersaing untuk mendapatkan pemain berusia 26 tahun itu, karena mereka telah menjual Paul Lirola ke Marseille dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Menurut laporan tersebut, Milan akan bertemu dengan agen sang pemain pekan ini untuk membahas masa depan mereka. Milan membutuhkan setidaknya 7 juta euro untuk menjual pemain tersebut agar tidak mengalami kerugian modal, dan Conti terbuka untuk bergabung dengan Fiorentina. Pemain asal Italia itu bukan satu-satunya bek yang diperkirakan akan meninggalkan AC Milan pada jendela Januari, karena Leo Duarte akan pindah ke Istanbul Başakşehir. Bek AC Milan Leo Duarte dilaporkan diambang transfer ke klub Turki Istanbul Başakşehir. Menurut berbagai sumber Tutto Mercato Web dan Calcio Mercato, kesepakatan praktis telah dilakukan. Ini diharapkan menjadi pinjaman 6 bulan hingga akhir musim. Duarte hampir tidak pernah bermain dengan seragam rossoneri selama setahun terakhir, tetapi dia masih memiliki kontrak dengan klub hingga Juni 2024. Frank Kessie legowo, Zlatan Ibrahimovic kembali jadi algojo penalti AC Milan. Gelandang AC Milan Frank Kessie mengaku tak masalah jika Zlatan Ibrahimovic kembali menjadi algojo penalti timnya. Menurut Kessie, seorang striker seperti Ibrahimovic butuh mencetak gol. Sebelumnya, Ibra mengaku kapok menjadi eksekutor penalti di AC Milan selepas kegagalannya mencetak gol dari titik 12 pas dalam laga kontra Hellas Verona pada November yang lalu. Kami punya peluang sangat banyak, saya gagal menendang penalti dan saya pikir saya akan menyerahkan kepada Kessie untuk penalti selanjutnya. Itu akan lebih baik, ungkap Zlatan Ibrahimovic. Akhirnya, tugas sebagai penendang penalti AC Milan diserahkan kepada Frank Kessie. Pada musim ini, gelandang timnas Pantai Gading itu sudah mencetak 5 gol dari titik penalti. Meski demikian, Kessie menegaskan jika dirinya tetap bakal mengizinkan Zlatan Ibrahimovic untuk kembali menjadi algojo penalti kapanpun menginginkannya. Saya senang ketika Ibra memberi saya kesempatan untuk mengambil penalti. Namun jika dalam sebuah pertandingan Ibrahimovic merasa ingin melakukannya, dia bisa mengambilnya. Terkadang seorang striker perlu mencetak gol. Ibrahimovic sempat harus menepi memperkuat AC Milan sejak November lalu akibat cedera hamstring. Namun bomber asal Swedia itu sudah kembali di skuad AC Milan. Ibrahimovic mendapatkan kesempatan bermain selama kurang lebih 5 menit ketika Giovanni Russo Milan mengalahkan Torino dengan skor meyakinkan 2-0 pada akhir pekan kemarin. Ibrahimovic pun kemungkinan bakal besar kembali dimainkan oleh Pioli ketika Milan lagi-lagi menjamu Torino dalam partai Coppa Italia Rabu dini hari besok.